Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Isiko Maskar Wijaya and my last NPM is 296. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan micro teaching yang sudah saya buat. Pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana satuan pendidikannya adalah untuk SMP dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 2, materi simple present tense. Tujuan pembelajarannya memahami unsur kebahasaan dengan kalimat simple present tense. Kegiatan yang pertama, kegiatan pendahuluan. 1. Guru memberi salam greeting. 2. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan alokasi waktu 2 menit. Lalu masuk ke bagian inti. Guru menjelaskan kepada siswa materi simple present tense. Guru memberi contoh soal dan penjelasan materi simple present tense yang akan berjalan selama 10 menit. Kegiatan penutup. Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan terakhir, peserta didik dan guru mengucapkan salam perpisahan yang akan berlangsung selama 3 menit. Micro teaching saya di sini menggunakan skill writing dengan metode grammar translation method. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama saya mengambil materi simple present tense. Nah, simple present tense ini saya akan mengambil fungsi 1, yaitu tentang habitual action, yang mana time expressionnya itu ada always, often, usually, sometimes, seldom, never, every day, dan every month. Nah, jadi kalau misalnya simple present tense dengan fungsi yang saya jelaskan di sini tentang habit, artinya kebiasaan. Jadi simple present tense ini bisa dipakai untuk menyatakan suatu kebiasaan. Formnya yang pertama, kalau misalnya kita mau membuat kalimat positif, kita harus menggunakan subject, lalu verb 1, SIS untuk subject she, he, it, plus object. Lalu untuk membuat kalimat negatif, yang pertama harus ada subject, kemudian do or does, plus not karena kita mau membuat kalimat negatif, plus verb 1 dan object. Kalau misalnya kita mau membuat interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal balik antara subject dan do or does. Jadi do or does dulu yang pertama, lalu subject, verb 1 dan object. Jangan lupa question mark. Example. Selena always drinks a glass of milk every day. Nah, di sini saya sudah membuat example, yaitu untuk kalimat positif. Kalau misalnya kalimat pertama ini kita mau ubah ke kalimat negatif menjadi Selena does not always drink a glass of milk every day. Kalau misalnya kita mau ubah menjadi kalimat interrogatif, kita tinggal balik saja antara do or does dan subjeknya menjadi Does Selena always drink a glass of milk every day? Nah, seperti itu. Example yang kedua ada they often sleep in class. Dan yang ketiga, my mother sometimes makes a delicious omelette for breakfast. Lanjut, nah di sini ada sedikit latihan. Yang pertama, Priya bla 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 her teeth every morning. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih subjeknya. Karena di sini subjeknya orang, berarti di verbnya kita harus menambahkan SIS. Jadinya Priya brush her teeth every morning. And then number 2, we bla 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 English twice a week. Nah, kita lihat dulu subjeknya di sini. Subjeknya adalah we. Karena subjeknya we, jadi kita nggak perlu menggunakan S or is di verbnya. Karena S or is ini hanya digunakan untuk subjek she, he, it. Jadi jawaban yang paling tepat adalah we study English twice a week. Next, number 3. Tarun bla 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 to the sports complex every day to play tennis. Nah, kita lihat lagi di sini subjeknya. Karena subjeknya adalah Tarun, nama orang, jadi kita harus menggunakan SIS di verbnya. Jadi jawabannya adalah
Tarun goes to the sports complex every day to play tennis. And the last, blah blah blah, you want to be a black belt in taekwondo. Nah, di sini kita lihat subjeknya. Karena subjeknya adalah you, maka sambungannya adalah do. Jadi jawabannya adalah, do you want to be a black belt in taekwondo? Nah, sekian micro teaching dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.